podcast for curious mind. Dengan beragama itu adalah bagaimana membawa ketenangan kita di dalam kehidupan kita. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, welcome back di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Gimana nih Warriors, pada puasa nggak? Nggak kerasa ya, Januari, Februari, tiba-tiba udah Ramadan aja. Biasanya di bulan Ramadan, orang-orang tuh makin gencar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan katanya menguatkan ibadah itu bukan cuman untuk mendapatkan pahala, tapi juga diyakini bisa memberikan ketenangan jiwa. Nah karena itu di kesempatan kali ini kita mau bedah nih, apa sih manfaat ibadah bagi jiwa atau kesehatan mental. Dan tentunya aku nggak sendiri di sini, ada Prof. Alimatul Kiptiah, SAG, MSI, MA, PhD, yang biasa disapa Ibu Alim atau Prof. Alim. Saat ini beliau aktif sebagai komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Halo Prof. Alim. Halo Mbak Rani. Halo, hari ini kita akan ngobrol yang seru ya Prof ya. Kita akan ngomongin kaitannya ibadah dengan kesehatan mental. Tapi sebelumnya aku mau bacakan sedikit profil dari Prof. Alim. Jadi Prof. Alim ini lahir di Ngawi dan merupakan guru besar di bidang ilmu kajian gender, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya pengen tahu dulu kabar dari Prof. Alim sendiri. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Prof? Apakah mungkin ada kasus tertentu yang sedang ditangani? Ya. Oke, makasih Mbak Mahari dan juga sahabat Warriors ya, dimanapun berada gitu. Ya kalau belakangan ini jelas karena kita sibuk nyiapin dokumen-dokumen tahu, saya kebagian data-data kuantitatif. Tapi karena bulan Ramadan kemarin lumayan sibuk di Jogja, yang ngisi ceramah jelang Tarawih di Universitas Aisyah Yogyakarta, dan juga ngisi jelang buka puasa di Masjid UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Jadi ya dimanapun kita berada, kita mencoba ya untuk menebarkan aura-aura ketenangan jiwa selama bulan puasa. Amin, alhamdulillah, senang banget dengarnya Prof. Alim. Itu lumayan sibuk banget sih Prof. Alim, bener-bener kemana-mana ya. Biasanya Prof. Alim gimana tuh caranya biar bisa tetap lancar ibadahnya meskipun ya banyak kesibukan-kesibukan juga kesehariannya? Ya sekarang kita mendefinisikan ibadah itu apa, ya kan? Ibadah itu bagi saya tidak hanya yang sifatnya ritual, yaitu sholat 5 waktu atau sholat sunnah ataupun juga puasa ya, sholat malam misalnya ya. Tetapi namanya ibadah itu menurut saya sih ya semua aktivitas kita niatkan adalah ibadah gitu, sehingga akan dinilai sebagai amal solihah kita, supaya kemudian nilai agama itu menginternalisasi pada diri kita, karena apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Jadi justru untuk Prof. Alim ibadah itu bukan cuman ketika berhenti bekerja sebentar untuk sholat gitu ya, tapi bekerja itu juga bentuk ibadah untuk Prof. Alim. Luar biasa. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk Prof. Alim sendiri, terkhusus di bulan puasa, kira-kira apakah ada kegiatan-kegiatan ekstra atau mungkin ibadah yang hanya biasanya dilakukan di bulan Ramadan yang Prof. Alim lakukan? Ya agak berbeda memang kegiatan ibadah dalam arti ritual, menambah banyak sholat, lalu juga otomatis puasa ya, dan mengaji, tadarus itu memang ada berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Memang di bulan puasa ini adalah selain kita mendekatkan diri kepada Allah, yang penting juga adalah menguatkan rasa berbagi kita. Menguatkan rasa berbagi. Ya, karena itu waktunya kita untuk menghitung zakat mal kita, untuk kita bagikan kepada yang berhak ya. Jadi kalau di laptop saya ini dari tahun 2012 sampai sekarang ini tertib ya. Saya dokumentasikan apapun penghasilan yang kita dapatkan untuk kemudian dikeluarkan
zakat malnya ya 2,5% minimal setiap bulan puasa itu. Nah, anak-anak saya juga saya kondisikan ya untuk bagaimana menumbuhkan nilai kepedulian terhadap sesama itu dengan menghidupkan nilai-nilai zakat di dalam keluarga untuk kemaslahatan banyak orang begitu. Jadi di bulan Ramadan ini lumayan lebih ekstra ya mungkin dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kalau misalnya untuk Prof. Alim sendiri, apakah jadinya karena itu di Ramadan itu rasanya lebih spesial dan mungkin jadi lebih tenang atau ada rasa nyaman gitu di kesehatan mentalnya Prof. Alim? Jadi sebenarnya mau tenang atau tidak, nyaman atau kita melihat sesuatu yang kita lakukan itu adalah kebutuhan atau keharusan. Atau sebuah keharusan tapi kita maknai sebuah kebutuhan. Ya kan? Misalnya kayak memberikan zakat itu kan memang keharusan, tapi sebenarnya itu kan juga kebutuhan kita sebagai manusia untuk bagaimana memang membersihkan ya harta-harta yang memang bukan milik kita. Kalau itu kita maknai sebagai sebuah kebutuhan kita untuk cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya dan juga menguatkan nilai-nilai kemanusiaan kita, maka insya Allah kita bisa melakukannya dengan tenang, tidak dengan ya, tapi kalau terpaksa gitu ya apapun yang dilakukan dengan terpaksa ya tidak akan membawa ketenangan. Yang isi malah ngerundel ya kalau bahasa Jawanya. Ya itu ngerundel gitu ya. Duh harus ini, wah kok ternyata setelah dikumpulkan zakatnya banyak ya yang harus dikeluarkan misalnya kayak gitu. Ya kalau nggak ikhlas ya dan tidak dilihat sebagai sebuah kebutuhan, maka itu tidak akan membuat puasa kita menjadikan kita menjadi insan yang lebih tenang begitu. Ini menarik banget katanya Prof. Alim, karena yang aku tangkep adalah sebenarnya yang mempengaruhi nanti itu ke kesehatan mental kita tuh jadinya positif atau negatif atau netral, itu sebenarnya cara kita memaknai ibadah itu sendiri. Dan kalau misalnya aku baca-baca juga tentang riset-riset kesehatan mental yang kaitannya dengan ibadah, ternyata ibadah ini kalau kita maknai dengan makna-makna yang positif, misalnya, di tengah bekerja aku akan berhenti sejenak untuk sholat. Bagi aku ini penting karena ketika aku bekerja itu kan pikiran aku ruwet gitu ya, kayaknya pusing, sering overthinking segala macam. Tapi ketika aku menjedakan diri aku 5 kali dalam sehari, aku memberikan waktu untuk aku grounding kembali nih, untuk aku menemukan kembali sebenarnya apa sih yang penting dalam hidup, sebenarnya aku bekerja ini untuk apa sih gitu ya. Dan akhirnya juga membuat kita lebih tenang menjalani keseharian kita. Nah kalau tadi Prof. Alim cerita di bulan Ramadan lebih ekstra lagi ibadahnya, berarti kan sebenarnya kita punya lebih banyak lagi kesempatan di bulan Ramadan ini untuk dapetin ekstra ketenangan atau bahkan mungkin lebih dari tenang lagi ya. Kita bisa nemuin makna atau tujuan dari hidup kita bisa lebih merasa terkoneksi. Dan yang paling aku suka tadi katanya Prof. Alim adalah bagaimana kita menguatkan rasa berbagi. Rasa berbagi ini kan kuat banget ya korelasinya ke kesehatan mental kita. Karena kita suka mikir, aku mau berbagi supaya orang lain bahagia. Tapi dalam prosesnya bisa jadi kita malah yang lebih bahagia dalam proses berbagi itu. Jadi ini menarik banget menurutku. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita akan break sejenak dan setelahnya kita akan membahas gimana manfaat mendekatkan diri kepada Tuhan terhadap kesehatan mental kita. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja gak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
masih bareng dengan Prof. Alim. Nah, di antara para warriors, mungkin masih ada nih, Prof, yang mendekatkan diri kepada Tuhan itu tuh bukan dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang mereka cari-cari. Tapi mungkin karena disuruh atau karena semua orang lain melakukan gitu ya. Jadinya tuh tadi semacam keharusan, bukan kebutuhan. Jadinya terasa beban, terasa capek, dan ketika harus melakukan ibadah secara lebih intens, rasanya nggak sanggup, pengen rebahan aja. Kira-kira menurut Prof. Alim gimana nih? Ya, satu, kita perlu mengubah mindset kita. Cara berpikir kita bahwa ibadah, kalau itu kita artikan sebagai ibadah-ibadah magdoh ya, atau ibadah ritual ya, dengan sholat, lalu tadarus ya, zakat, puasa misalnya, ataupun juga haji gitu ya, maka memang perlu ada perubahan mindset bahwa itu adalah cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibarat kita ini sebuah mesin ya. Kalau kerja terus itu kan juga bisa sangat capek gitu. Karena itu bagaimana kita mengendapkan, merenungkan apa-apa yang kita lakukan saat kita misalnya melakukan sholat misalnya ya. Kan coba kita pikirkan, karena kan di dalam psikologi itu jika kita kenal ya, semakin kita itu mempunyai positive thinking dan dalam situasi yang fresh, maka itu lebih produktif. Dan lebih kreatif juga. Daripada kita negative thinking dan juga overwhelming atau overload juga ya, burn out gitu ya, tidak akan produktif gitu. Karena itu kalau saya, tubuh itu punya alarm ya. Ketika misalnya kita kerja sampai capek, harus segera istirahat. Ya, paling tidak juga salah satu istirahatnya adalah ya coba kita ambil wudhu, kita resapi ya, karena air yang mengalir ke wajah kita itu kan buat diri kita dingin dan kemudian terasa enak gitu ya. Lalu kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, misalnya kita kan berdoa pakai bahasa apapun, insya Allah Allah Maha tahu kan. Nah, kalau saya misalnya ada hal yang ingin disampaikan, itu ya salah satu cara yang tepat adalah dengan misalnya bagaimana kita berdoa setelah sholat itu ya pada Tuhan gitu. Walaupun kalau dalam hidup saya sih sebisa mungkin tidak mendikte Tuhan ya. Tidak ya Allah saya jadikanlah ini gitu ya. Kalau doa yang selalu saya panjatkan, ya Allah berikanlah keputusan yang terbaik menurut jalanmu gitu. Sehingga bisa jadi yang menurut kita baik ya, belum tentu itu menurut Tuhan itu baik begitu. Karena itu ini sangat penting sekali, upaya-upaya mendekatkan diri kepada Tuhan ini adalah bagian daripada meningkatkan produktivitas kita di dalam berkarya ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi justru dibandingkan kita melihat bahwa ibadah itu menambah beban, kalau kita mempelajarinya justru kita akan bisa memaknai dengan kita beribadah justru kita akan semakin produktif. Jadi kebalikannya dari beban ya. Justru itu bisa memperbesar kapasitas kita dalam bekerja ketika kita tadi cukup istirahat, yang mana artinya bisa istirahat beneran atau bisa juga istirahat dalam bentuk ibadah-ibadah kita yang lainnya. Oke, jadi Prof. Alim ada pertanyaan menarik nih. Seberapa besar sih kemungkinan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya atau mungkin bulan-bulan sebelumnya gitu? Ya, menurut saya sih kita juga tidak terlalu harus dramatis ya. Misalnya dari awalnya sebelum puasa kita nilai sholat kita 5% misalnya dalam, atau kita meluangkan waktu untuk sholat itu 5%, lalu berubah menjadi 90%, ya nggak begitu juga gitu kan. Ada peningkatan ya, karena kan memang tujuan daripada berpuasa itu kan meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan. Nah, ketakwaan itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak tambah ibadah sholat kita, atau seberapa kali kita tadarus menghatamkan Al-Quran ya, tapi juga bagaimana meningkatkan nilai-nilai kebaikan pasca puasa. Nah, jangan sampai kemudian setelah puasa kembali lagi gitu loh, ke 5 gitu. Paling tidak, mungkin sebelum puasa 5 ya, atau misalnya, maksudnya 5% dari kehidupan kita ya, untuk meluangkan waktu untuk ibadah misalnya kan. Maka ketika bulan puasa menjadi 10 misalnya. Ya kan? Nah, nanti Lebaran jangan kemudian kembali ke 5, paling tidak 7, 8 gitulah. Jadi ada progres. Ya. Nah, nanti mungkin kita bertambahnya umur kan biasanya untuk ukuran-ukuran ibadah ritual itu kan juga semakin intensif ya.
Bandingkan dengan misalnya di usia-usia yang produktif bekerja, misalnya kayak gitu. Oke. Aku juga pengen mention sedikit bahwa memang kalau dilihat penelitiannya gitu ya, riset-riset kesehatan mental yang kaitannya dengan agama, memang orang-orang yang mendalami agama dan menjalankan ritual-ritual, dan memang dia jalankan dengan memahaminya ya, esensinya itu dia pahami, bukan cuma dijalankan ritual secara sosialnya, mereka itu coping stressnya lebih baik karena mereka itu tahu bahwa tidak semua hal dalam kehidupan ini berada di dalam kontrol mereka sendiri, melainkan banyak yang merupakan di luar kendali mereka dan adalah bagian dari takdir Tuhan. Nah, ini sangat membantu sehingga mereka bisa coping dengan lebih baik dan memahami bahwa apapun yang terjadi yaitu memang sudah jalannya gitu ya. Dan mereka bisa berjuang supaya mereka bisa tetap hidup dengan baik, beribadah dan juga melakukan kebaikan karena mereka punya keyakinan itu. Apalagi di era sekarang yang banyak ketidakpastian, memiliki Tuhan, memiliki agama itu cukup membantu karena bisa memberikan struktur dan juga arahan di tengah kebingungan yang ada. So aku pikir ini hal yang bermanfaat banget ya untuk beberapa warriors yang mungkin lagi ngerasa, aduh itu tuh aku banget Kak, aku lagi ngerasa jadi mungkin gak lagi mengalami kasus seperti itu, tapi lagi ngerasa aku lagi di titik terendah nih di kehidupan aku lagi ngerasa susah-susahnya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Tadi udah sempat disebut, coba mendekatkan diri lagi sama Tuhan, benar-benar menjalankan ibadah sesuai esensinya. Kira-kira kalau dari Prof. Alim ada gak yang mungkin lebih spesifik lagi seperti ibadah-ibadah tertentu atau mungkin doa khusus yang perlu dipanjatkan? Ya, mungkin sebelum kita bicara bagaimana cara strategi kita coping stress ketika kita dalam posisi terendah ya, mungkin kita tadi yang disampaikan ya, mental health ini ya. Bagaimana kita membincangkan mental health ini dengan isu gender. Data membuktikan bahwa laki-laki itu yang bunuh diri lebih banyak ya daripada perempuan. Betul. Nah, ini penting utamanya bagi para laki-laki ya yang mendengar, para warriors laki-laki ini ya, bahwa tradisi perawatan untuk laki-laki itu masih sangat minim di masyarakat. Jadi seolah-olah laki-laki itu nggak boleh curhat. Ya, laki-laki itu nggak boleh sedih, nggak boleh takut misalnya. Ini kan secara kecerdasan emosi kan sesuatu yang tidak pas ya, karena perkembangannya itu kan akan terhambat. Karena itu menurut saya kalau ingin menjadi laki-laki yang sehat nggak apa-apa ya. Kalian itu sedih, kalian itu takut itu nggak apa-apa, dan kalian bercerita kepada orang lain, tidak hanya cerita kepada Tuhan, itu juga akan sangat membantu gitu. Nah, ini saya pikir penting ya relasi antara mental health ini dengan isu gender. Karena perawatan bagi laki-laki itu masih minimal di masyarakat. Padahal itu sebuah kebutuhan. Itu satu yang terkait dengan mental health dan isu gender. Yang kedua, gimana sih kalau kita dalam posisi titik nol? Saya termasuk pernah mengalami ya beberapa waktu yang lalu. Ketika misalnya saya mendaftarkan untuk satu posisi tertentu ya, yang menurut saya kayak nggak ada halangan gitu ya. Tapi ternyata saya nggak bisa nyampe itu gitu. Jadi kalau pakai tahapan ya, yang 5 tahapan itu saya mengalami itu. Nggak mungkin daripada saya, kan saya sudah siap. Saya tidak punya beban apapun gitu. Kinerja saya bagus, kenapa kok nggak keterima gitu ya. Tapi kemudian denial ini tetap nggak bisa. Akhirnya suatu saat benar-benar saya nangis beneran gitu. Saya nangis, lalu adalah sekitar 1 jaman gitu ya, sampai suami saya, anak saya bingung bagaimana cara ini ya. Tapi karena saya orang psikologi, saya tahu saya boleh nangis gitu. Saya harus menyampaikan itu. Kenapa? Karena sebenarnya saya sudah mencoba secara spiritual, Mbak. Saya sudah mencoba puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Tapi lagi-lagi itu kita ngobrol dengan Tuhan aja nggak cukup. Jadi kita juga membutuhkan manusia. Karena itu ketika saya betul-betul pada titik nol, titik yang ekspresi kesedihannya itu memuncak gitu ya, itu setelah 1 bulan kejadiannya dari pengumuman ketika saya tidak mencapai itu. Jadi betul-betul mendapatkan proses-proses yang 5, akhirnya saya depresi itu tadi ya. Apa yang saya lakukan? Saya sengaja untuk mendapatkan recovery dari support teman-teman. Jadi dengan penuh kesadaran saya taruh di medsos, tapi saya harus jangka waktu. Ini maksimal. Setelah 3 jam saya harus take down, gitu ya. Ketika selama 3 jam itu, alhamdulillah
ya. Kan kita kan sebanyak orang yang membenci kamu, maka sebenarnya sebanyak itulah orang yang mencintai kamu. Ya kan? Nah, ternyata ketika saya coba masukkan di dalam medsos ya tentang apa yang saya alami, banyak kemudian support dari teman. Bahkan ada yang nelpon segala. Ya. Nah, artinya kalau support sistem dari keluarga kan sudah tahu itu tadi. Tapi kadang-kadang nggak cukup juga. Yes. Karena ini ada hubungannya dengan masyarakat atau publik ya, posisi itu gitu kan. Sehingga kemudian ditelepon dan alhamdulillah akhirnya saya sekitar habis subuh itu, lalu kemudian jam 8 saya take down dari medsos. Saya sudah merasa healing. Saya sudah merasakan alhamdulillah banyak yang memperhatikan saya, banyak yang mensupport saya. Jadi teman-teman semuanya boleh kok kita dalam kondisi yang sangat dalam titik nol gitu ya. Tapi we have to be back gitu ya. Kita harus segera mensikapi dengan kecerdasan emosi yang baik. Nggak ada salahnya kita sedih, tapi kewajiban kita untuk mempunyai daya lenting supaya kita kembali ke kehidupan nyata, kehidupan yang tidak selalu bersedih hati gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kalau saya sih ritual-ritual apa ya, ini sangat individual ya. Yes. Tergantung afiliasi keagamaannya gitu ya. Muhammadiyah sama NU mungkin beda, antar Muhammadiyah pun juga mungkin beda, antar NU juga mungkin beda gitu ya. Kalau saya sih, kalau kita dalam situasi yang kayak gitu jelas sholat malam. Kadang-kadang saya juga puasa, bahkan puasa Daud gitu ya, sehari puasa sehari gitu ya, untuk kemudian mencoba menenangkan diri. Tapi lagi-lagi nggak ada sih aturan-aturan tertentu harus baca Fatihah berapa kali, harus nggak ada mantranya juga ya. Untuk langsung bisa menyelesaikan semua. Orang punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Ya, senyamannya teman-teman ya, terkait dengan bagaimana kalau bahasanya riadoh ya kalau dalam tradisi ya, terkait dengan menenangkan jiwa itu gitu. Karena ini bagian daripada psikologi keagamaan ya, yang kita punya gitu untuk bagaimana mengelola kemarahan menjadi sebuah energi positif. Sehingga kita melakukan perubahan dari tantangan menjadi sebuah inovasi gitu. Aku senang banget Prof. Alim juga mention tadi tentang stigma yang ada khususnya untuk laki-laki sehingga mereka lebih sulit untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan support dan juga mendapatkan perawatan yang tepat untuk mereka. Sehingga akhirnya angka kasus bunuh diri laki-laki itu jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu menurutku yang perlu di-note juga adalah memang ada juga stigma-stigma tentang kesehatan mental dalam ajaran agama di beberapa tempat ya. Sehingga ketika mau mendapatkan bantuan seperti tadi Prof. Alim bilang pengen dapetin support nih dari sekitar, pengen dapetin mungkin sesi konseling sama konselor atau sama psikolog. Tapi ada yang bilang jangan, itu artinya kamu kurang iman, itu artinya kamu kurang ibadah gitu. Kira-kira Prof. Alim gimana menanggapi itu? Ya kita manusia biasa ya, bukan manusia yang sempurna gitu ya. Jadi justru kalau ada orang yang merasa sedih lalu disampaikan kepada orang lain, itu malah sehat. Ya, maksudnya orang lain kalau bukan setiap orang ya, kepada orang-orang yang memang tempat untuk bagaimana ikut berkontribusi menyelesaikan masalah kita. Kalau kita seperti patung, seperti robot yang tidak punya perasaan, mengalami kesedihan juga biasa aja, malah justru nggak normal gitu. Justru disitulah ya, kalau agama itu kan bisa hudal linas ya, petunjuk bagi manusia gitu. Agama itu juga sebagai sifaul linas, sebagai obat juga kan. Ya, petunjuk, obat gitu ya, sehingga dengan beragama itu adalah bagaimana membawa ketenangan kita di dalam kehidupan kita. Yes. Dan yang aku tangkap Prof. Alim sudah melihat ibadah itu bukan sebagai suatu keharusan, tapi memang suatu kebutuhan gitu untuk Prof. Alim. Kalau untuk Prof. Alim sendiri ini terakhir banget, apa sih dampak yang dirasakan semenjak memaknai ibadah itu sebagai suatu kebutuhan, bukan keharusan lagi? Ya ketika kita hidup ibadah ini sebagai kebutuhan, termasuk berperilaku integritas sebagai sebuah kebutuhan gitu ya, maka kita dalam hidup ini nggak merasa takut ya dengan apapun yang ada. Kayak saya misalnya menanamkan ya, selalu menggunakan kata positif dalam keluarga kami. Bahkan anak saya pun juga tahu tentang bahwa salah satu nilai dalam keluarga kita adalah selalu memilih kata-kata positif. Nah kayak saya sebagai pejabat publik itu sangat saya sadari. Karena itu ya hidup kita jadi tenang Mbak. Ya kan?
Satu, kita selalu dekat ya, kalau itu ukurannya adalah ibadah ya. Karena dengan ibadah kita menegakkan ibadah ritual maksud saya, maka kita kan berarti semacam juga secara psikologi agama terbebas dari kewajiban-kewajiban yang ada. Karena kita melakukan kewajiban itu. Kita tenang. Yes. Ya kan? Ya kayak kita mau tidur kalau belum sholat isya kan yo masih gitu ya, sampai terbawa dalam mimpi misalnya gitu. Tapi ketika kita lakukan ibadah itu, maka otomatis berkontribusi membuat ketenangan kita terkait dengan ibadah. Yang kedua, ketika kita bersikap integritas ya, dan juga tidak merendahkan orang-orang yang berbeda dengan pandangan kita, maka kita pun juga terbiasa dengan pilihan-pilihan kata positif, sehingga kita tidak akan takut untuk di-screenshot atau didengarkan videonya dengan pilihan-pilihan kata yang merendahkan. Apalagi integritas terkait dengan anti korupsi dan sebagainya ya. Karena korupsi itu kan diawali dari perilaku-perilaku yang manipulatif, yang tidak jujur dari yang sederhana-sederhana itu. Maka kemudian terjadilah korupsi, entah itu korupsi apa sekarang, Petramak atau atau apalah gitu ya. Pertamax, iya. Kayak gitu kan. Nah itu, sehingga kita jadinya tenang Mbak. Ya kita tuh tenang, kita nggak akan, kita jujur-jujur aja kok, nggak ada persoalan-persoalan integritas yang ini kita lakukan gitu. Dan kita mencoba untuk selalu menggunakan kata-kata positif ya, walaupun terhadap mereka yang berbeda gitu ya. Maka ini akan membuat ketenangan jiwa. Lagi-lagi jika kita tenang jiwa kita, maka insya Allah produktivitas itu akan meningkat. Yes, betul sekali dan Prof. Kemanfaatan kita kepada orang lain juga semakin banyak dirasakan, karena kita bekerja dengan hati. Ya, kita bukan bekerja dengan hanya mempertimbangkan koin-koin, tapi kita juga bekerja dengan poin-poin yang jelas gitu ya. Walaupun kadang-kadang sekarang banyak ya, pemerintah ini selalu memberikan PR aja pada kita, tapi lupa memberikan RP gitu ya. Nah, ini ya. Benar-benar Prof Alim. Oke, thank you so much Prof Alim udah sharing di podcast Disko kali ini. Semoga Warriors bisa mendapatkan insight seperti aku nih yang mendengarkan langsung dari Prof Alim. Thank you so much Prof Alim. Semoga untuk semua yang udah mendengarkan, mendownload dan juga mengilhami podcast hari ini, itu kita bisa semuanya menghapus stigma di masyarakat, kita bisa lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya, dengerin di kbrprime.id. Aku Mahari, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.